Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hafid Arizal dari kelas TIC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang SYN float. Jadi, apa itu SYN float? SYN float adalah jenis serangan DDoS yang memanfaatkan kelemahan dalam proses TCP atau three-way handshake untuk menghabiskan resources server. Karakteristiknya yaitu penyerang mengirimkan banyak paket SYN dengan IP palsu, server menunggu balasan yang tidak pernah datang, resource server habis untuk koneksi yang tidak lengkap, dan pengguna legitimate tidak dapat terhubung. Ya, apa itu SYN flood? SYN flood adalah serangan DOS yang memanfaatkan protokol TCP dengan membanjiri server menggunakan permintaan sambungan TCP palsu. Tujuan dari serangan tersebut yaitu untuk membuat sumber daya server habis sehingga layanan menjadi tidak responsif dan tidak dapat melayani permintaan yang sah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari SYN flood yaitu yang pertama, server tidak responsif. Serangan SYN flood dapat menyebabkan server menjadi tidak responsif karena kehabisan sumber daya sehingga pengguna tidak dapat mengakses layanan yang seharusnya tersedia. Yang kedua yaitu gangguan layanan. Pengguna yang sah akan mengalami gangguan layanan akibat serangan ini mengakibatkan ketidaknyamanan dan potensi kerugian bisnis bagi organisasi terkait. Yang ketiga yaitu kerugian bisnis. Akibat downtime yang disebabkan oleh serangan, organisasi dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi yang berdampak pada kepercayaan pelanggan serta citra merek. Cara kerja serangan SYN flood. Proses serangan. Proses serangan dimulai ketika attacker mengirim paket SYN ke server, mengindikasikan permintaan untuk membangun koneksi. Kemudian server membalas dengan paket SYN ACK, menandakan bahwa ia siap untuk menjalin koneksi tetapi belum selesai. Kemudian attacker tidak mengirim balasan ACK sehingga server menunggu koneksi yang tidak pernah terselesaikan yang mengakibatkan kehabisan sumber daya. Ini perbedaan koneksi normal dan koneksi terjebak. Yang pertama, konteks TCP sederhana yaitu pertama, SYN klien meminta koneksi dengan mengirim paket SYN ke server. Server merespon dengan SYN ACK dan mengalokasikan resource. Tahap ketiga, klien mengirim ACK sebagai konfirmasi dan koneksi siap digunakan. Namun pada koneksi yang paket TCP yang terserang, paket TCP koneksi akan terjebak dan tidak dapat dilanjutkan. Ya, seperti ini gambarannya itu banyak paket SYN palsu sehingga koneksi tidak dapat terselesaikan. Contoh serangan SYN fraud. Salah satu contoh serangan yang terjadi yaitu serangan pada grabsonsecurity.com yang terjadi pada September 2016. Serangan itu terjadi pada blog ahli keamanan cyber Brian Krebs dengan serangan DDoS melebihi 600 giga per second yang pada saat itu merupakan serangan terbesar yang pernah terlihat. Sumber serangan tersebut adalah botnet Mirai yang pada puncaknya terdiri dari lebih dari 600.000 perangkat Internet of Things atau IoT yang dikompromikan seperti kamera IP, router rumah, dan pemutar video. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada link di bawah ini. Cara deteksi dan pencegahan SYN fraud. Yang pertama yaitu deteksi dini yang dapat dilakukan yaitu memantau trafik anomali dan jumlah koneksi tengah terbuka yang tinggi dapat membantu mendeteksi serangan SYN fraud secara dini. SYN cookies. Teknik SYN cookies memungkinkan server untuk menghindari alokasi sumber daya terlalu awal, membantu mengatasi serangan yang sedang berlangsung. Firewall dan IDS. Penggunaan firewall yang dapat dan sistem deteksi intrusi atau IDS dapat melindungi jaringan dari ancaman SYN flood secara efektif. Pembatasan RAID.
Pengatur pembatasan rate traffic SDN dapat membantu mengurangi risiko serangan dengan mengontrol jumlah permintaan yang diterima server. Penanganan jika diserang. Fase pertama yaitu identifikasi. Konfirmasi serangan yang sedang terjadi, identifikasi jenis dan skala serangan, dan aktivasi tim insiden respon. Fase kedua yaitu containment. Aktifkan firewall rules untuk block traffic, enable rate limiting agresif, dan redirect traffic ke DDoS mitigation service. Fase 3 yaitu mitigation. Scrubbing traffic berbahaya. Koordinasikan dengan ISP untuk upstream filtering dan scale up resources jika memungkinkan. Fase keempat yaitu recovery, monitor stabilitas sistem, restore layanan secara bertahap, dan verifikasi legitimate user sudah dapat mengakses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.